Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Intan Kurnia. Saya dari SD Negeri Selarang 3. Saya akan melaksanakan aksi nyata saya, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Topik yang ada pada modul Merdeka Belajar yaitu penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Kemudian yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu guru hebat, siap menyaksikan aksi nyata saya? Nah, dalam modul pelatihan ini, kita akan mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian kita juga mendidik dan mengajar. Setelah itu kita mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Lalu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti siswa atau murid. Dan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu kita harus mengenali apa saja kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Baru kita bisa mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada pada murid kita. Lalu mendidik dan mengajar. Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Dari pendapat tersebut bisa diuraikan bahwa mendidik merupakan upaya menuntun segala kodrat yang ada pada murid supaya mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, baik itu sebagai individual ataupun sebagai anggota sosial ya Bapak Ibu guru yang. Kemudian mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, apa itu? Jadi pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Kita tahu sekarang perkembangan teknologi sangat cepat. Pendidikan juga harus ikut bergerak dinamis menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini, yang memang bergerak begitu cepat ya. Dan setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kalau di zaman dulu, di tahun 90-an, mungkin murid belum mengenal apa itu handphone, smartphone. Mereka ada beberapa yang baru mengenal alat komunikasi berupa telepon, itu pun telepon duduk. Tapi kalau murid yang terlahir di zaman 2000, maka mereka sudah mengenal handphone, terutama untuk yang 2010 ke atas, mereka sudah mulai mengenal smartphone. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga kitalah yang menyesuaikan. Cara mendidik dan mengajar guru harus sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk melakukan itu ada asas trikon yang harus kita perhatikan. Asas trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yaitu pengembangan kurikulum dilakukan dengan cara berkesinambungan. Pengembangan dilakukan dengan perencanaan yang baik. Kemudian asas yang kedua, konvergen. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Asas yang ketiga yaitu konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Jangan sampai kita ingin mengembangkan suatu kebaikan tapi kita justru mengambil sesuatu dari luar yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Lalu yang berikutnya,
Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, ini penting ya. Kita tidak hanya melatih kecerdasan intelektual saja, tapi kecerdasan budi pekerti juga harus kita perhatikan. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid dibentuk dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, tiga hal ini tidak bisa terpisahkan satu sama lain, saling berkaitan sehingga harus bekerja sama. Kemudian kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi. Oke. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan pendidik juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Ini seperti kata Ki Hajar Dewantara. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, setelah menyimak presentasi saya tadi, apa yang bisa kita lakukan? Silakan berikan komentar melalui form komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.